Halo, em, Capricorn, ya. Halo Capricorn, oke. Halo juga Crosswatcher yang lagi mantau Capricorn. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kita mau lihat energi Capricorn. Siapapun ada kaitan dengan Capricorn ya. Ini energi bulan Oktober 2023. Oke. Tara. Ada Gemini, Aries, Sagittarius, ada Pisces ya, Cancer. Oke, ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Wah, Scorpio. Oke. Ini kuat Gemini, Aries ya. Cancer, Sagittarius sama Pisces. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi, oke? Jadi aku ngerasa nih bisa kamu, bisa dia, bisa vice versa ya. Tapi kalau memang ini dirimu, kalau memang ini kamu di bulan Oktober 2023, aku ngerasa ini semoga ya, rasa yang gak enak selama ini, rasa yang sakit banget selama ini akan berakhir gitu ya. Semoga kesedihan, air mata itu segera berakhir. Ya aku ngerasa aja siklus yang gak enak itu akan berakhir. Jadi ya hidup kamu semoga lebih enak ke depannya. Hidup kamu semoga lebih bahagia ke depannya. Hidupmu lebih beruntung ke depannya. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi kayak ada hoki, ada keberuntungan, atau memang semesta berpihak padamu, atau memang ya udah siklus yang toksik itu, siklus yang tidak baik itu akan berpindah ke siklus yang lebih baik. Jadi hidup kamu akan lebih positif. Kalau kamu mau melakukan hal-hal yang positif, kamu mau melakukan hal-hal yang lebih baik, ya udah, keberuntungan ada di pihak kamu. Hidup kamu akan hoki, hidup kamu akan beruntung, ya. Jadi sebenarnya hoki atau keberuntungan ya, itu bisa kok berpihak sama kamu. Tapi kamunya juga harus berusaha, kamu harus bekerja keras gitu ya. Oke? Terus aku ngelihat sebenarnya ini kamu masih mau memikirkan seseorang juga, kamu masih mau memikirkan dia juga gitu. Cuma kayak, ya namanya juga seorang Capricorn ya, kan ujung-ujungnya realistis ya. Hidup sesuai realita aja. Kalau memang susah, rumit, sulit dengan dia, ya kamu kayak belajar ikhlas gitu. Kamu belajar melepas, aku rasanya. Cuma kayak apa ya? Ya kita kan juga manusia ya. Kita juga manusia yang punya hati, punya perasaan. Jadi kayak
Ada kok momen-momen bisa baper sama dia. Ada saat-saat bisa terbawa perasaan lagi sama dia. Bisa kayak, ya ini perasaan aku ke dia lagi gitu. Ya kamu jadinya bingung sendiri. Bisa bingung sendiri juga sih. Karena di satu sisi kamu pakai logika ya. Kamu jalani yang realita aja. Kamu jalani yang nyata-nyata aja. Tapi memang hati nggak bisa berbohong. Ya masih ada hati, masih ada perasaan sama dia. Itu. Cuma memang kamu ini sudah pintar membatasi diri. Kamu sudah pintar mengendalikan diri sih. Ya walaupun kadang baper sama dia, tapi ya membatasi diri karena ada hal-hal lain mungkin harus dipikirkan ya selain dia. Oke. Ya beberapa mikirin lah tentang kerjaan, tentang uang, tidak hanya percintaan ya. Ya seperti itu sih aku rasanya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ada Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Cancer. Oke. Aquarius, Scorpio. Oke. Wah, ada Taurus ya. Tapi ini yang kuat Virgo ya. Virgo sama Cancer. Kemudian ini kuat Pisces ya. Sama Scorpio juga dengan Sagittarius. Oke, bisa energi aja. Jadi di Oktober aku ngerasa ada yang mau memulai lagi sama kamu. Ada yang mau memulai kayak ya entah kita bicara, entah kita berkomunikasi. Cuma kayak orang ini banyak pertimbangan. Orang ini banyak yang dipikirkan. Gitu. Aku rasa seperti itu. Mungkin kalian ini ada yang mirroring ya, ada yang cerminan. Jadi kalau cerminan gitu, ya ada beberapa energi benar-benar hampir sama. Misalnya kayak kamu fokus sama hidupmu, ya aku fokus sama hidupku. Kamu fokus dengan dirimu, ya aku fokuslah sama diriku. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kayak orang ini mau menutup dirinya, mau membatasi dirinya. Kayak orang ini bisa juga sih kayak mikirin dirinya sendiri. Dia lebih kayak apa ya, mungkin ada hal penting juga yang lain. Ada yang lebih penting yang harus dipikirin. Kayak gitu. Tapi dia moodnya berubah-berubah. Ya, mungkin orangnya mood-moodan juga. Orangnya sensitif atau kayak gimana. Kadang ngerasa ya ayolah bangun lagi hubungan sama kamu, tapi kadang ngerasa nggak semangat, kadang ngerasanya kayak udahlah ribet sama kamu. Nah ada juga perasaan kayak gitu. Tapi ada juga kayak pengen lagi ketemu sama kamu, pengen lagi bicara dengan kamu. Tapi habis itu udahlah, nggak guna juga, nggak ada faedahnya juga gitu. Ada yang ngerasa seperti itu. Ini entah orang yang dealing sama Capricorn atau Capricorn seperti itu, ya. Jadi sorry to say ya, maaf ngomong, maaf kata, kayak apa ya? Aku ngerasanya ini ada yang memang siklus hubungannya kayak gitu-gitu aja, ya. Mungkin ada orang yang susah berubah.
Ada orang yang sulit banget berubah. Jadi kayak, ya kalau dia nggak berubah, ya mau gimana? Kalau dia belum berubah, ya udah, itu kan urusan dia. Karena dia bisa berubah kalau dianya niat gitu. Dia bisa berubah lebih baik ya kalau dianya niat gitu. Tapi kalau nggak niat gimana? Ya. Jadi kalau seseorang itu belum berubah, ya kamu yang berubah. Kamu yang berubah jadi menghargai dirimu lah, mencintai dirimu, fokus sama dirimu, supaya dia hargai kamu. Itu. Kapan lagi kamu dihargai oleh dia? Kalau bukan mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang, hargai dirimu, fokus sama dirimu, bangun hidupmu. Ya, ajarkan dia cara menghargai kamu kan. Itu. Oke. Terus aku ngerasanya ini ya, sebenarnya di Oktober bisa aja sih ada mujizat, ada keajaiban ya, kalau yang aku rasakan. Karena di sini ada miracle gitu, ada semacam keajaiban. Jadi buat yang kayak ya pernah berharap, ya walaupun ada yang kayak nggak berharap lagi, ada yang kayak udahlah gitu. Apalagi gunanya, apalagi manfaatnya, apalagi faedahnya gitu dengan dia. Tapi kayak ada ini miracle, ada keajaiban di bulan Oktober ya. Kayak ya kalian bisa lebih dekat lagi. Atau kalian ini bisa kayak bertemu lagi. Ya ada seperti itu sih. Oke. Dan aku ngerasa ini ya. Ada sebenarnya seseorang yang merasa bersalah karena pernah bikin salah. Terus jadinya kayak mau ketemu, mau memperbaiki hubungan, tapi kayak ada juga yang masih gengsi, masih kayak menunda-nunda, nantilah gitu. Entah memang dia fokusnya ke yang lainnya, tapi ujungnya dia mau ketemu, ya. Ada cepat atau lambat, tetap aja ada pertemuan dengan dia nantinya gitu. Oke. Oke Capricorn. Nah, kamu akan dapat keberuntungan loh di Oktober. Jadi jangan disia-siain. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan peluang. Ini bagus loh kalian. Ada di Oktober hoki, beruntung. Tapi keberuntungan itu bisa kita raih, rezeki bisa kita raih. Ya kalau kita itu berusaha juga dong. Ya, bekerja keras juga, jangan diam aja. Tuh, emang uang bisa jatuh gitu aja dari langit kan enggak ya. Maksudnya kan uang tidak begitu saja jatuh dari langit, rezeki tidak begitu saja jatuh dari atas gitu ya. Jadi memang harus berusaha, harus bekerja keras. Dan kamu ini harus relax ya, relax. Jangan tegang banget, emosional ya, kalau bisa stabil lah ya. Emosionalmu stabilkan dong, stabilkan emosionalmu dengan kayak seimbangkan pikiranmu sama perasaanmu. Jangan apa-apa perasaan yang berlebihan, jangan apa-apa pikiran yang berlebihan. Kan pikiran sama perasaan harus seimbang supaya kamu tenang. Karena aku ngerasa kalau kamu nggak tenang, kamu akan terjebak. Kalau kamu misalnya nggak relax, kamu terjebak sama ulahmu sendiri. Gitu. Ya takutnya kalau nggak relax, jadinya ceroboh. Kalau tegang, jadinya ceroboh gitu. Harusnya kerjaan bisa begini, bisa begitu. Jadinya tidak seperti itu, ya. Itu sih. Jadi jangan tegang banget sih, supaya jangan ceroboh. Ya intinya supaya fokus, supaya konsentrasi ya. Oke. Dan aku ngerasa ya jangan terjebak juga ya sama orang-orang bertopeng. Jangan terjebak dengan orang-orang bermuka dua, drama, sandiwara.
tidak apa adanya. Ya jangan terjebak. Ini kayaknya banyak sih orang bertopeng ya di hidupmu, di sekitarmu. Entah dia, mereka, bisa juga teman ataupun keluarga sendiri. Ya aku rasa ada ya seorang yang bertopeng itu. Manipulatif, mau manfaatin, mau apa juga nih. Ya seperti tidak apa adanya. Tapi ini bisa vice versa ya. Pokoknya ada di sini orang manipulatif gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya dengan orang yang kayak bertopeng. Yang kita rasa, udahlah dia bisa berubah kok, dia bisa lebih baik. Nyatanya belum tentu dia lebih baik. Tuh. Oke. Dan di Oktober ini bisa ada kerjaan menumpuk ya. Ada kerjaan yang banyak banget sih. Kalau ditumpuk ya menumpuk. Jadi kayak kerjakan satu persatu yang bisa dikerjakan, kerjakan satu persatu yang bisa dilakukan gitu, supaya tidak menumpuk ya. Apalagi kalau kita kan kadang pengennya rebahan, kadang bisa tiba-tiba males-malesan. Ya akhirnya kerjaan numpuk. Harusnya hari ini bisa ini, hari ini bisa begitu. Ternyata nggak bisa. Jadi kayak buat schedule mungkin ya, buat schedule atau buat jadwal. Hari ini ngapain, besok ngapain, lusa ngapain. Ya supaya produktif, supaya fokus ya. Dan tidak terlena, tidak hanyut ya. Tidak diam saja gitu, tidak rebahan aja. Oke? Terus yang kamu kerjakan? Di sini tentang yang kamu kerjakan ya, sebaiknya jangan terlalu menggenggam sesuatu ya. Jangan ada kemelekatan terhadap sesuatu ataupun seseorang atau apalah gitu. Jangan ada kemelekatan. Misalnya aku tuh mau kerjaan ini, aku mau kerjaan itu, asalkan begini, asalkan begitu. Mau ada ekspektasi di situ. Kalau ada ekspektasi begitu ya siap-siaplah. Ya dimana ada ekspektasi ya harus siap ada rasa kecewa gitu. Kadang kan kita begitu ya, mau sih kerja, berusaha, semangat, tapi kan hasilnya maunya begini, maunya begitu. Nah itu ada kemelekatan, jadi dilepaskan ya, supaya rileks kerjaannya. Oke. Terus kerjaanmu ada isu juga ya, dari keluarga. Kayaknya isu keluarga, masalah keluarga ini entah kapan nanti isu keluarga ini mempengaruhi kerjaanmu, mempengaruhi banget. Kayak misalnya keluargamu nanti bilang ini, bilang itu, keluargamu nanti maunya begini, maunya begitu. Ya akhirnya kamu ngerasa kayak kamu akan ngerasa seperti tidak didukung, tidak disupport. Kamu akan merasa diabaikan gitu ya, atau kamu akan merasa tidak dimengerti, tidak dipahami. Aku ngeliatnya gitu. Jadi ya biasalah, namanya juga orang-orang ya, apalagi keluarga. Yang terjadi di keluarga itu kan bisa mempengaruhi kita. Misalnya saudara kita begini, saudara kita begitu, ya udah gitu. Jangan ada kemelekatan ya. Jangan gara-gara isu keluarga, isu saudara, isu teman atau siapapun lah, itu buat kamu jadi nggak semangat untuk kerja. Jadi ya semangatin diri sendiri ya. Ya bangun semangatmu lagi. Jangan nunggu dia, nunggu mereka dulu. Jangan nunggu kayak dia, mereka, temanku, keluargaku harus begini dulu, harus begitu dulu. Ya jangan ada kemelekatan gitu ya, aku rasanya. Dan aku ngelihat kamu bisa kok berdiri di kaki sendiri. Kamu bisa mengusahakan dirimu sendiri, bisa bahagiakan juga ya diri sendiri. Tuh. Oke. Kemudian finansial.
Wah, kenapa ini ya? Soal keuangan. Aku sih ngerasa soal uang ini bakalan sensitif banget buat kamu. Uang ini sangat sensitif ya. Terutama Oktober 2023. Mungkin kamu bisa kecewa, bisa marah. Kok keuanganku begini ya? Keuanganku kok begitu ya? Tidak baik-baik saja ya? Ya, lepaskan semua hal-hal seperti itu ya. Lepaskan dalam artian ya ikhlaskan. Kalau memang rezekimu segitu ya rezekimu segitu. Kalau memang sekarang keuanganmu segitu ya segitu. Jadi relax aja gitu. Lebih kayak relax itu diam dulu aja. Tenangkan dulu dirimu ya. Tenangkan aja dulu dirimu gimana. Kalau udah tenang, udah damai, ya udah baru bisa mikir lagi, mengais rezeki lagi, mencari rezeki lagi. Itu bisa dipikirkan. Tuh. Ikuti intuisi ya, ikuti kata hati. Terus mengelola keuangan, jangan ada kecemasan, ketakutan. Yang penting dicoba, ya, dicoba dengan baik. Aku sih ngerasa kalau ada masalah keuangan, jangan fokusnya ke masalahnya aja, fokus sama solusinya, gitu, ya. Kalau kamu ada masalah finansial atau ngerasa kayak belum cukup sih soal finansial, ya udah, nanti bisa diperbaiki lagi kok, bisa ditingkatkan lagi, ya. Sebenarnya gitu. Jadi jangan gara-gara rezekiku segini, keuanganku cuma segini, segitu, jangan langsung ngedown. Karena hidup ini berubah kok. Kalau keuangan kita misalnya pas-pasan atau sedikit, ya ada waktunya nanti banyak. Ya, semua ada waktunya. Gitu. Terus aku ngerasa ikuti intuisi juga dalam menghadapi orang-orang di sekitarmu. Kalau orang-orang di sekitarmu gak bisa dipercaya, orang-orang di sekitarmu, di hidupmu, kayak apa ya? Kayak ada yang memang sulit diyakini gitu ya, tentang teman lah, keluarga lah, dia lah, mereka yang kamu rasa ya aku curiga sama dia, curiga sama mereka. Apa mereka mengincar keuanganku ya? Apa mereka mau duit aku ya? Nah, kayak gitu pun kamu harus hati-hati ya, kamu harus waspada. Ya pokoknya dengar aja intuisimu, dengar kata hatimu ya, supaya itu menjawab keuanganmu ini harusnya dikelola seperti apa ke depannya. Ya kalau bisa jangan ada kemelekatan ya, jangan ada kemelekatan dengan yang lainnya. Jadi uang kamu ya coba dikendalikan gitu, dengan mengendalikan diri sendiri, mengatur diri sendiri, bagaimana mengelola uang dengan baik ke depannya gitu. Dan keuanganmu ini sebaiknya jangan dicampuri ya oleh siapapun. Jangan mau finansialmu, keuanganmu kayak dipengaruhi oleh siapapun gitu. Apalagi yang merugikan kamu, ya. Sebenarnya gitu. Jadi ya soal keuangan itu sebenarnya ujung-ujungnya ya kamu yang tahu keuanganmu. Yang penting kamu bereskan tanggung jawabmu. Mana uang yang harus dikeluarkan, tapi kan ada uang yang masih bisa ditahan, disimpan, dihemat-hematkan ya untuk masa depanmu juga gitu. Oke, sampai sini dulu ya Capricorn. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.